Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nurhayati dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Cayasa. Pandemi COVID-19 membuat berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia mengalami kepanikan. Karena sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat yang mampu mengobati virus corona atau COVID-19 adalah jenis virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah penyebaran virus ini, di Indonesia diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus. Badan Kesehatan Dunia atau WHO serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit itu mengeluarkan himbauan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah tertularnya penyakit. Pertama, rutin mencuci tangan. Rutinlah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 detik. Pastikan membersihkan hingga ke seluruh tangan seperti jari, sela-sela jari, dan ujung jari. Apabila tidak ada sabun dan air, maka bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung sekitar 60% alkohol. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air atau pembersih yang mengandung alkohol dapat membantu membunuh virus yang ada di tangan. Yang kedua, terapkan physical distancing, yaitu jaga jarak fisik dengan orang lain setidaknya 1 meter. Tiga, apabila akan keluar rumah, pastikan selalu menggunakan masker. Yang keempat, apabila setelah keluar rumah, hindari kebiasaan menyentuh mata, hidung, dan juga mulut. Dan yang kelima, jangan keluar rumah apabila tidak ada sesuatu yang penting atau mendesak. Patuhi peraturan pemerintah dengan di rumah saja. Revolusi fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, yang merupakan salah satu distrik yang sangat strategis bagi Belanda. Revolusi fisik yang terjadi di Banten pada saat itu menumbuhkan sosok pejuang yang rela mempertaruhkan hidup dan mati demi berlangsungnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Mempertahankan proklamasi yang telah dikumandangkan dari pihak yang tidak menginginkan bangsa Indonesia merdeka. Ia adalah Salmin bin Argo, pejuang revolusi fisik Cadasari Pandeglang, Banten. Salmin bin Argo, pejuang Pandeglang, asli kelahiran Cadasari dan dibesarkan di Kadomas, yang diperkirakan lahir pada tahun 1922. Kehidupan Salmin yang semula damai mulai terkoyak ketika penjajah Belanda datang ke Pandeglang. Pertempuran demi pertempuran dilakukan oleh pejuang dibantu masyarakat yang dimotori oleh para kiai. Sebagai santri yang manut dan taat pada perintah kiai, Salmin tentu ikut dalam pertempuran melawan Belanda hingga pada akhirnya 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan itu tak ikut serta-merta dirasakan oleh masyarakat yang berada di pelosok-pelosok daerah termasuk di Pandeglang. Apalagi pada bulan Desember 1945, Belanda kembali ingin menguasai daerah-daerah yang berada di Indonesia. Kecamuk melawan Belanda pada agresi militer 2 itu pun terjadi di Pandeglang. Kali ini Salmin sebagai pemimpin memimpin pasukannya merangsek ke tengah kota melalui kampung Kadomas. Sasarannya ialah heleran atau tempat penggilingan padi milik Belanda. Pada siasat itu, Salmin beserta pasukannya menyerang gudang penggilingan padi milik Belanda yang berada di kampung Kadomas. Siasat Salmin bin Argo berhasil gilang gemilang. Pasukan Belanda yang berada di Pandeglang sempat kocar-kacir karena tidak mampu menahan serangan dari para pejuang di Pandeglang, lantaran bertempur dengan kondisi perut yang lapar. Namun kemenangan tersebut rupanya hanya sesaat setelah datang bala bantuan Belanda dari Rangkas Bitung. Tak hanya itu, pesawat tempur Belanda juga menyisir daerah-daerah di Pandeglang yang diperkirakan menjadi markas pejuang. Bombardemen di lokasi tersebut mengakibatkan gugurnya para pejuang, dan termasuk salah satunya ialah Salmin bin Argo. Berkat jasa-jasa beliau, dibangun monumen perjuangan Salmin bin Argo di depan markas Kodim 0601 Pandeglang sebagai bentuk penghormatan dan mengenang kembali jasa-jasa beliau untuk mempertahankan Pandeglang dari penjajah Belanda.